Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan BDR, belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri, di mana fungsi trigonometrinya berbentuk perkalian dua fungsi dan pembagian dua fungsi atau lebih. Nah, sebelum kita membahas materi ini, kita ingat kembali materi-materi di pertemuan yang lalu, yaitu tentang bagaimana menurunkan fungsi-fungsi trigonometri, fungsi-fungsi dasar trigonometri, yaitu fungsi sinus, fungsi kosinus, fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Nah, saya harapkan keenam fungsi tersebut masih diingat turunan-turunannya. Oke lah, baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita di pertemuan kali ini yaitu pertama, setelah menyimak video ini, diharapkan peserta didik atau Anda semua bisa menentukan turunan fungsi-fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen v tambah u v aksen, dan rumus f aksen x sama dengan u aksen v kurang u v aksen per v pangkat 2. Yang kedua, diharapkan mampu menyelesaikan turunan fungsi-fungsi trigonometri yang berbentuk perkalian dua fungsi dan bentuk pecahan atau pembagian fungsi. Inilah tujuan yang diharapkan bisa tercapai setelah menyimak video pembelajaran ini. Baiklah anak-anak sekalian, untuk lebih memahami materi kita di pertemuan kali ini, baiklah silahkan diperhatikan video pembahasan soal-soal berikut ini. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas materi ini lebih jauh, kita bahas atau kita ingat kembali rumus-rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Nah, di pertemuan lalu kita sudah bahas ya, ada 6 turunan fungsi trigonometri, yaitu pertama fx sin x turunannya cos x, fx cos x turunannya atau f aksen x-nya minus sin x, fx tangen x turunannya f aksen x sama dengan secant kuadrat x. Kemudian yang keempat, fx sama dengan kotangen x, maka f aksen x-nya sama dengan kosekant kuadrat x. Kemudian yang kelima, fx sama dengan secant x, maka turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan secant x tangen x. Yang terakhir, fx sama dengan kosekant x, maka f aksen x-nya sama dengan minus kosekant x kali kotangen x. Nah, keenam rumus ini insyaallah akan kita gunakan kembali di pertemuan kali ini. Oke, baik. Kita lanjut ke pembahasan contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 2 kali sin x kurang 7 kali cos 3x. Penyelesaian. Nah, sekarang perhatikan. Nah, ini fungsinya ya, fx sama dengan 2 sin x kurang 7 cos 3x. Nah, sekarang kita turunkan fungsi sinusnya ya. Oke, fungsi sinus. Nah, di rumus yang tadi itu sudah kita jelaskan, ulas kembali. Turunan sin itu adalah cos x. Kemudian turunan cos x itu adalah negatif sin x. Kemudian kita turunkan lagi 3x-nya. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi f aksen x-nya sama dengan 2 cos x. Turunannya sin ya cos x. Kurang 7 ya turun saya konstanta. Turunannya cos 3x itu minus sin 3x. Kemudian turunannya 3x itu adalah 3. Ya. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. Ya, jadi ini kita sederhanakan, yaitu ini 3 kali 7. Negatif kali negatif.
sehingga hasilnya adalah ya 2 cos X tambah 21 sin X ya. Jadi kesimpulannya turunan dari fungsi fx itu adalah f aksen X sama dengan 2 cos X tambah 21 sin 3X. Oke lah, ini pembahasan contoh 1, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, baiklah kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 kali sin x. Nah, ini perkalian dua fungsi ya. Oke, jadi perkalian dua fungsi. Nah, sekarang pertama kita misalkan ya. Jadi kita misalkan ini x pangkat 2 sama dengan u ya. Jadi kita dapatkan u sama dengan s pangkat 2. Turunannya u aksen yaitu 2x. Oke. Sekarang kita misalkan lagi yang ini sebagai v ya. Nah, jadi v sama dengan sin x. Nah, turunannya v yaitu v aksen sama dengan cosinus x. Ya. Nah, sekarang kita gunakan rumus perkalian dua fungsi ya. Turunan untuk perkalian dua fungsi ini yaitu rumus kalinya adalah ya seperti ini. F aksen x sama dengan u aksen v tambah u aksen v. Ya, maaf ya. F aksen x sama dengan u v aksen ditambah u aksen v. Sekarang tinggal kita substitusi ya. Jadi U-nya kita ganti S pangkat 2, V aksennya kita ganti cos X, U aksennya kita ganti dengan 2X, kemudian V-nya kita ganti dengan sin X. Sehingga kita dapatkan ya F aksen X sama dengan X pangkat 2 cos X tambah 2X sin X. Nah, bentuk ini adalah bentuk yang sudah sederhana. Ya, jadi kesimpulannya turunan dari f aksen x ya, turunan dari fx sama dengan x kuadrat sin x adalah x kuadrat cos x ditambah 2x sin x. Oke, inilah pembahasan contoh soal yang kedua yang terkait dengan rumus untuk perkalian dua fungsi ya. Oke. Nah, berikutnya contoh yang ketiga ya, atau yang terakhir. Nah, ini. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan cos x per sin x tambah cos x. Oke, jadi ini kita misalkan ya di awal pembahasan kita tadi ini cos x kita misalkan u, kemudian ini penyebutnya semua kita misalkan v ya. Oke. Kita coba jawab. Nah, ini. Jadi u sama dengan cos x. Jadi turunannya u aksen itu sama dengan min sin x. Ya, ini di pertemuan lalu kita sudah bahas ya, bagaimana menurunkan fungsi cos. Kemudian penyebutnya yaitu v sama dengan sin x tambah cos x. Turunannya atau f aksennya cos x, turunannya sin yaitu cos x, turunannya cos negatif sin x. Jadi kita dapatkan f aksen x sama dengan cos x kurang sin x. Nah, sekarang kita tulis rumusnya. Nah, untuk fungsi pecahan, itu rumusnya adalah f aksen x sama dengan u kali v aksen kurang u aksen kali v per v pangkat 2. Sekarang tinggal kita substitusi semua ya. Oke, kita lakukan. Ya, ini. U-nya kita ganti cos X sama ya. Kemudian V aksennya ini kita ambil ya. Kemudian U aksennya ini min sin ya. Kemudian V-nya ini kita substitusi. Kemudian per sin X tambah cos X pangkat 2. Sudah ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita substitusi kita sederhanakan ya. Dengan cara kali ke dalam ya. Cos X kali cos X dan seterusnya sehingga kita dapatkan nah bentuk seperti ini. Jadi cos X kali cos X berarti cos kuadrat X. Cos X kali sin X berarti sin X cos X ya, boleh kita tukar sifat komutatif.
Kemudian minus kali minus positif sin X kali sin X berarti sin kuadrat X. Kemudian positif ini ya, sin X dikali cos X berarti sin X cos X per. Nah, penyebutnya tetap. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan bentuk ini ternyata ada yang sama ya. Kita coret saja ini habis ya. Ini hasilnya 0. Nah, jadi yang tersisa ini ya cos kuadrat X tambah sin kuadrat X dengan penyebutnya ini. Oke. Kita lanjut. Jadi kita dapatkan persamaan baru yaitu cos kuadrat X tambah sin kuadrat X per sin X tambah cos kuadrat X. Nah, perhatikan pembilangnya ini ya, pembilangnya. Nah, ini adalah identitas trigonometri. Di pertemuan yang lalu atau di awal-awal pembahasan trigonometri ya. Ini identitas trigonometri hasilnya 1. Ya, jadi kita dapatkan 1 per sin X tambah cos X per 2. Lanjut kita jabarkan penyebutnya. Ya, ini pangkat 2 berarti kita jabarkan sehingga kita dapatkan bentuk 1 per sin kuadrat X tambah 2 sin X cos X tambah cos kuadrat X. Ya, tekniknya seperti ini. Sin X pangkat 2, sin X pangkat 2. Kemudian 2 kali sin X kali cos X hasilnya 2 sin X cos X. Kemudian cos X pangkat 2 berarti cos X pangkat 2. Nah, berikutnya perhatikan bentuk ini ya. Nah, ini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini adalah identitas trigonometri. Ini hasilnya 1. Kemudian ini juga termasuk identitas trigonometri ya. 2 sin X cos X itu sama saja dengan ini. Oke. Ini ya, sin X ya. Kita kumpulkan dulu. Ya, boleh ya, boleh seperti ini. Kita kumpulkan terlebih dahulu. Ini. Saya kumpulkan. Kemudian ini identitas trigonometri ke sini. Iya, sin 2X. Jadi sin 2X itu sama dengan 2 sin X cos X. Oke, ini hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan bentuk yang terakhir yaitu 1 per 1 tambah sin kuadrat X. Jadi inilah hasil turunan fungsi trigonometri untuk contoh yang ketiga. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mulai contoh 1, 2, dan 3 bisa dipahami dengan baik. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan soal-soal. Mudah-mudahan apa yang dibahas atau diberikan penjelasan tentang materi kita di video tadi bisa dipahami dengan baik. Dan kegiatan kita selanjutnya adalah mengerjakan soal latihan yang ada di aplikasi Google Classroom-nya. Silahkan dibuka. Nah, setelah itu dikerja di buku catatannya masing-masing. Ya, kemudian difoto atau di-scan dan kirim kembali ke aplikasi Google Classroom-nya. Saya kira inilah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tetap semangat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.